Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam ekonomi, yaitu teori penawaran dan elastisitas penawaran. Yuk kita mulai bahas. Yang pertama, ada pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam satu periode. Misalnya, seorang pedagang buah menawarkan lebih banyak apel ketika harga apel meningkat. Konsep ini sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya teman-teman, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun loh. Yang kedua, ada jenis penawaran, yaitu penawaran individu. Jumlah barang yang ditawarkan oleh satu produsen pada tingkat harga tertentu. Yang kedua, penawaran pasar, yaitu gabungan penawaran dari seluruh produsen. Contohnya ada nih, kalian baca ya. Yang ketiga, ada hukum penawaran. Hukum penawaran hal yang menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang ditawarkan. Artinya, jika harga naik, penjual cenderung menawarkan lebih banyak barang karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berikut kita kasih gambar contoh kurvanya. Yang keempat, ada perubahan kurva penawaran. Terkadang penawaran berubah meskipun harga tetap sama. Perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, biaya produksi, atau kondisi cuaca. Jika teknologi produksi meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kanan, artinya penawaran bertambah. Sebaliknya nih, jika biaya produksi meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kiri menunjukkan penawaran menurun. Yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Yang keempat, biaya input atau bahan baku. Yang kelima, cuaca atau kondisi alam. Yang keenam, ada fungsi penawaran. Penawaran juga dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi matematis. Misalnya, kita kasih contoh di bawah ya. Fungsi ini menunjukkan bahwa penawaran bergantung pada harga barang. Jika harga meningkat, jumlah penawaran juga akan meningkat. 7. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Pada suatu pasar, keseimbangan terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Titik ini disebut harga keseimbangan atau market clearing price. Surplus dan shortage. Namun, jika harga lebih tinggi dari keseimbangan, akan terjadi surplus, yaitu barang yang ditawarkan lebih banyak daripada yang diminta. Sebaliknya, jika harga lebih rendah, terjadi shortage, yaitu jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada yang ditawarkan. Yang kesembilan, pengaruh perubahan terhadap keseimbangan. Perubahan permintaan atau penawaran akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Misalnya, jika permintaan meningkat, kurva permintaan bergeser ke kanan, dan harga keseimbangan akan naik. Contohnya ada di bawah kurvanya. Demikian penjelasan tentang penawaran, hukum penawaran, serta keseimbangan pasar. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana pasar bekerja dalam menentukan harga dan jumlah barang. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.